Ya, oke, selamat pagi, Pak Purnama. Perkenalkan, kami dari kelompok apa? Brute Force. Saya selamat pagi dengan HI71 dan teman saya. Saya Mendirangga Braja dengan akhir NIM 88. Oke, di sini latar belakang masalahnya itu pencarian pola dengan text string matching merupakan kebutuhan krusial di era digital, baik untuk pencarian dokumen, deteksi plagiarisme, maupun analisis data teks. Proses ini melibatkan penyebutan string pola dengan string utama secara akurat dalam konteks pemrograman pengembangan dasar tentang mekanisme dan metode string menjadi fondasi penting sebelum mengoptimisasi performa dan teknologi digital. Algoritma Before untuk suatu pendekatan paling intuitif untuk memenuhi kebutuhan ini kesederhanaan konvensionalnya berdasarkan pilihan-pilihan untuk pengenalan basic data string matching. Nah, permasalahan yang kita temukan itu ada dua. Yang pertama itu kompleksitas komputasi, pencarian manual berkarakter pada data bisa berisiko inefisiensi. Dua, keterbatasan implementasi tanpa strategi sistematis, proses yang tertentu mungkin tertunda atau kurang akurat. Pertanyaan utamanya itu bagaimana merancang solusi berdasarkan string yang mudah dipahami tanpa menggunakan kebenaran hasil. Apa pendekatan brute force dapat menjadi solusi yang memadai untuk kasus pencarian sederhana. Nah, di sini solusi yang kita tawarkan yang pertama yaitu satu mekanisme sederhana itu membandingkan satu karakter pola dengan karakter utama secara berurutan. Mendasar pencarian per karakter jika tidak cocok ditemukan. Dan kedua adalah keunggulan implementasi. Yang pertama itu yang dipahami logika linearnya cocok untuk pemula. Dan kedua jaminan operasi sebelum penelitian secara kata negatif. Nah, di sini ada metode penyelesaian permasalahan. Langkah-langkah penyelesaian yang unit force string saya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah input panjang string utama yaitu n dan pola n. Lalu iterasi dari indeks 0 hingga n dan n pada string utama. Lalu setiap iterasi bandingkan string panjang n karakter dengan pola. Jika seluruh karakter cocok, catat posisi tersebut sebagai hasil pencarian. 5. Ulangi jika seluruh kemungkinan posisi telah diperiksa. Nah, di sini algoritma pseudocode dan penjelasan. Fungsi ini pseudocode-nya. Dan di sini n yaitu panjang dari teks. Yang kedua ada m panjang dari patternnya. For index 0 to n atau m. J jika sama dengan 0, yj lebih besar lagi Kurang. lebih kurang dari m, n dan teks i index plus j itu pattern. J sama dengan j plus 1 if j sama dengan m. Return ini pattern ditemukan di posisi ke-1 indeks return ini 1 pattern tidak ditemukan. N adalah panjang string utama, M adalah panjang pola, I adalah indeks string utama dari mana pencocokannya dimulai. Dimulainya yaitu dihitungnya dari 0. Jika seluruh karakter pola cocok dengan karakter string utama pada posisi indeks, maka indeks adalah posisi ditemukan pola. Ini adalah penjelasan flowchart yang akan dibahas oleh teman saya. Lanjut ke penjelasan flowchart. Yang pertama ada kegiatan mulai, yaitu memulai proses algoritma. Yang kedua menginput, yaitu menerima string utama dan pola yang akan dicari. Yang ketiga ada hitung panjang, yaitu menghitung panjang string utama dan pola untuk menentukan batas literasi. Yang keempat, inisiasi posisi, yaitu mengatur posisi awal pencarian dimulai dari 0. Yang kelima, looping, yaitu pengecekan posisi. Yang pertama ada memeriksa posisi saat ini masih dalam rentang yang memungkinkan untuk pencocokan pola. Jika iya, ambil substring dari posisi saat ini dengan panjang yang sama seperti pola. Yang keenam ada pencocokan substring. Jika substring cocok dengan pola, catat posisi saat ini dan tambahkan posisi dengan 1 untuk melanjutkan pencarian. Yang ketujuh ada output. Jika semua posisi telah diperiksa, keluarkan daftar posisi yang cocok. Yang kedelapan, akhiri proses. Belum? Belum? Oke. Kurang atas lagi. Oke. Jadi di sini gambar flowchartnya pertama dari mulai, yaitu input string utama dan pola.
lalu lanjut ke hitung panjang string dan pola, lalu kita akan melakukan inisiasi dari posisi dari 0, lalu ada kondisi di mana posisi kurang dari panjang string, kurang dari panjang pola. Jika iya, ambil substring dari posisi, jika tidak, output daftar posisi yang cocok. Lanjut ke yang ya, ada proses substring sama dengan pola. Jika ya, catat posisi saat ini. Jika tidak, tambahkan posisi plus 1. Dah, lanjut. Dah. Belum kelihatan. Di sini belum kelihatan. Nah, untuk kompleksitas kompleksitas waktu algoritma brute force substring search adalah O kali N kali M, di mana N adalah panjang string utama dan M adalah panjang pola. Pada setiap posisi dilakukan M perbandingan karakter. Ruang. Kompleksivitas ruang adalah O1 karena tidak memerlukan struktur data tambahan selain variabel penanda posisi. Berikut ada tabel aspek dari brute force, yaitu kompleksitas waktu O dalam kurung N kali M, kompleksitas ruang O dalam kurung 1, implementasinya sangat mudah. Kasus terbaiknya pola ditemukan di awal, dengan kasus terburuk pola tidak pernah cocok atau sering hampir cocok. Kesimpulannya yaitu algoritma brute force substring search adalah solusi sederhana dan mudah untuk diimplementasikan untuk masalah pencarian pola dalam string utama. Meskipun tidak efisien untuk data yang berukuran besar, algoritma ini sangat cocok untuk aplikasi dengan data kecil hingga sedang, serta sebagai dasar pemahaman sebelumnya mempelajari algoritma yang lebih kompleks seperti KMP atau Boyer-Moore. Penggunaan brute force juga memudahkan debugging dan analisis karena logikanya yang langsung dan tidak rumit. Berikut implementasi program akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini hasil implementasi program sebelumnya. Nah, sini saya akan membacakan codingannya, yaitu integer n yaitu panjang teks, integer m itu pattern dari teks, pattern panjangnya. For integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari n kurang m, sama indeks plus integer j sama dengan 0, where j lebih kecil dari n dan teks i sama dengan j pattern j plus if j sama dengan m itu ditemukan di posisi ke indeks ke berapa, return min 1 tidak ditemukan. Di sini ada integer mainnya string text pattern. Kita masukkan teks di sini kita disuruh masukkan teksnya. Misal teksnya di sini saya masukkan aku cinta kamu dan sayang kamu. Nah, habis itu kita disuruh masukkan pola patternnya. Di sini pola patternnya dan sayang. Pola ditemukan di posisi ke-12. Nah, kita bisa hitung di sini dari aku cinta kamu dan sayang kamu, kita bisa hitung indeksnya juga dari 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6. Dan yang ditemukan dalam indeks pola ditemukan di posisi 12, indeks 12, berarti indeksnya dihitung mulai dari 0. Nah, ini untuk codingan yang ingin kita cari tapi tidak berhasil. Di sini saya masukkan teksnya, yaitu senang belajar algoritma, yaitu masukkan pola pattern yang ingin dicari, desain analisis. Itu kan nggak ada tuh, sebenarnya nggak ada. Dia berarti pola tidak ditemukan dalam teks, berarti dia nggak berhasil sama sekali. Nah, ini beberapa screenshot pemrogramannya saya buat kemarin. Ini dalam beberapa sumbernya. Oke, mungkin segitu aja dari kami, dan terima kasih. Oke, kesimpulannya itu adalah metode brute force untuk pencarian string adalah pendekatan langsung yang mencocokkan pola dengan setiap posisi dalam teks satu persatu.
Dia tidak menggunakan teknik optimasi atau struktur data tambahan, sehingga sangat sederhana tetapi kurang efisien. Komposisi waktunya adalah O dalam kurung M sama dengan N, yang membuatnya tidak cocok untuk data besar. Meskipun begitu, metode ini berguna sebagai dasar pemahaman sebelum mempelajari algoritma pencarian yang lebih cepat dan canggih. Oke, sekian dari kami. Terima kasih.